Nah kalau dilihat nih, langsung kepanggil deh karena sejarawan kan ya. Kalau dari dulu kita setiap kali menyusun etika biasanya bener nggak sih selalu ada kesalahan dulu, selalu ada kasus dulu, baru disusun dibenarkan gitu ya. baru dibuat. Ya, ya wajar sih ya, nggak mungkin kita nyusun duluan tanpa kita tahu kira-kira akan salahnya apa gitu ya. Dan memang kita di akademisi tugasnya mempelajari bukan mengantisipasi gitu ya. Ya walaupun kita bisa memprediksi gitu. Nah kira-kira kalau lihat dari kasus tadi untuk gimana cara menyusun bentuk tatanan etikanya, moralitasnya gitu. Kalau lihat dari perihal relasi, hubungan, spiritualitas, rasanya kan intangible sekali ya, atau tidak bisa diukur, tolak ukurnya tuh sulit gitu, apalagi untuk yang satu kali ini gitu. Kalau etika secara sejarah yang sudah pernah disusun dalam berbagai macam bentuk, konsili dan lain sebagainya, itu ada tuh tatanannya. Nggak boleh lebih dari ini, nggak boleh kurang dari ini. Selalu ada tuh, walaupun bentuknya kata-kata, fluid, liquid, tapi tetap rasanya agak terhitung gitu ya, walaupun tidak secara komputasi. Nah tapi kalau untuk ini, gimana ya kira-kira? Ya Paul Pirillo pernah bilang membuat pesawat sama dengan membuat pesawat jatuh gitu. Membuat teknologi sama dengan membuat teknologi jahat. Jadi bagi Paul Pirillo apa yang kita buat positif pasti akan ada dampak negatifnya kayak gitu. Nah dan bagaimana dalam sejarah untuk mengatur etika dalam konteks teologi memang ya khususnya dalam doktrin ya konsili-konsili khususnya 8 konsili awal itu mereka membahas tentang doktrin mayor memang dan dari perjalanan panjang sampai akhirnya diputuskan ada 2 doktrin mayor yang tidak boleh bergerak, sempat bergerak atau melampaui itu dianggap sebagai non-Kristen lah gitu. Doktrinnya itu adalah Trinitas gitu ya dan juga dualitas Yesus sebagai Tuhan dan Yesus sebagai manusia. Itu dalam tataran doktrin gitu ya. Tapi di sisi yang lain, hal-hal yang lain, pandangan doktrin A, B dan C itu menarik ke kekristenan. Kekristenan nggak kaku. Ya, nggak heran makanya banyak sekali alirannya, Bu. Ada 50.000 kalau nggak salah 50.000 aliran denominasi gereja gitu. Nah, jadi tidak ada sesuatu yang kaku di dalam doktrin lain kecuali 2 yang tadi. ChatGPT, AI dalam mengkonstruksi atau membantu memahami doktrin, silakan. Tetapi sudah menyentuh 2 itu dan mengatakan Yesus bukan Tuhan, oh udah jelas. Yang rugi bukan AI-nya, yang rugi adalah orang yang memakai AI itu dan menyampaikan itu kepada publik atau ke orang lain. Wah, kata pendeta X, Yesus bukan Tuhan. Referensi udah jelas sesuai etika yang dikatakan Pak Pras Buger. Ada referensi bukunya, ada tulisan dapat dari mana. Tapi yang rugi orang itu. Meskipun sudah menjalankan etika yang disampaikan Bapak Ibu Ger dan Pak Pran. Oh wow. Karena dia melabrak 2 tembok tadi. Nah, kalau kita di GB, kita udah punya pengakuan iman. Iya. Kita punya kajian teologis. Ya bagi Bapak Ibu pendeta yang melompat dari sana, ya maka Bapak Ibu ya bagi yang melompat ya nanti tanyalah di sebelah kiri saya. Jangan saya menyampaikan. Nah sebetulnya apa yang sudah dibangun oleh Bapak-Bapak gereja dalam artian Bapak gereja sejarah 2 tadi dan juga ya saya lagi mendalami Ahel Senduk, Opa Ahel Senduk itu sangat deep sekali. Teolog-teolog yang ada termasuk yang dibangun oleh Departemen Teologi. Nah kiranya yang apa yang dibangun itu dijadikan sebagai batasan pagar untuk membatasi keliaran manusia yang kalau dikasih bebas. Kayak gitu. Nah jadi selain etika-etika tadi yang disampaikan itu kan secara teknis ya dan memang itu juga harus menjadi gaya hidup. Kadang kalau kita ngambil foto dari Google semestinya kalau kita beretika sebagai pendeta kita kasih tahu linknya dari mana gitu, bukan cuman AI gitu kan. Misalkan ngambil jemaat menyembah Tuhan gitu kan. Keluar foto bagus kita jepret taruh, semestinya di bawah taruh kasih kecil nggak apa-apa kayak gitu. Tetapi yang lebih daripada itu juga apa isinya di dalam itu. Kalau dia sudah menjalankan etika, dia jujur ini ngambil dari jurnal, bahkan dia jujur dia juga mungkin udah mendalami. Tapi kalau yang dia dalami keluar dari pagar yang sudah dibangun oleh Departemen Teologi, pengakuan iman, ya apalagi pengakuan imannya nggak pernah disampaikan di gereja, makanya nggak pada tahu. Itu yang perlu dicermati. Jadi sebenarnya GBI kita bersyukur di GBI ini
gereja kita ini sudah punya aturan-aturan jadi pagar melindungi. Jadi aturan itu bukan menjadi hal yang membatasi kita, tapi itu untuk melindungi kita agar kita mainnya jangan kejauhan gitu ya. Dan kalaupun kita gunakan teknologi, teknologi itu kita gunakan untuk mensupport, mendukung, memperkuat pagar-pagar itu. Karena tentu saya juga yakin di Departemen Teologi maupun di ST Beta menyadari kita punya yang namanya blind spot, titik buta kita, yang menurut saya sudah bagus ini sebagai pagar, gitu ya. Tapi menurut Pak Frans, Anggi kamu kurang di sini. Nah blind spot itu kiranya Bapak Ibu bisa sampaikan kepada kita supaya kita juga meng-capture blind spot itu. Dan kalau bisa ada orang yang melihat blind spot itu artinya orang yang memakai daya kritisnya dan kreatifnya yang tinggi. Kalau ada pendeta-pendeta, mahasiswa, teolog-teolog yang bisa melihat blind spot daripada pengakuan iman GBI, ajaran GBI, dan memberikan masukan konstruktif bukan destruktif, artinya dia memakai nalarnya dengan sangat baik dan itu bukti kecintaan dia atas GBI. Dan itu yang nggak bisa dilakukan oleh ChatGPT maupun AI. Walaupun kita bisa masukkan algoritmanya, data pengakuan iman GBI, doktrin GBI, kita tulis. Coba carikan blind spotnya. Pengakuan imam GBI. Dapat gitu ya. Sih, tapi dia bandingkan dengan gereja lain. Ya, pasti. Ya udah pasti ada blind spot. Itu kan bukan ciri khas dan spiritualitas kita adalah gereja Pentakosta. Nah, disitulah saya katakan sekali lagi dalam sejarah dua ini nggak boleh lepas. Kalau udah kita nggak percaya Trinitas, kita percaya Dwi atau kita percaya oneness, dan yang kedua kita nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan manusia yang menyelamatkan, maka kita pantas untuk bergerak. Nah, di GBI ditambahkan kalau kita nggak mengakui pengakuan iman kita katakan perjanjian lama itu dibuang saja. Nanti dosen perjanjian lama Ibu Gernaida mah pengakuan iman jelas toh perjanjian lama dan perjanjian baru kita katakan udah perjanjian lama dibuang saja. Itu udah nggak penting lagi. Sekarang kita jemaat perjanjian baru. Maka kita sebetulnya sudah melanggar etika yang jauh lebih tidak beretika daripada soal hanya memberikan sitasi atau memberikan jujur bahwa itu dari ChatGPT. Jadi justru itu kedalaman teologi yang harus kita pegang dan keras di sana, tapi bukan berarti menutup kita untuk kreatif dalam memberikan kajian-kajian yang lain. Itu berarti selain dari acuan utama yaitu dua doktrin utama itu, kita tetap bisa melihat mau etika atau fakta integritas atau susunan etis yang disepakati bersama atau pengakuan pun itu mungkin selalu tetap nggak bisa sepenuhnya membatasi gitu, tetap nggak bisa sepenuhnya memastikan bahwa orang tidak akan jadi liar dalam memberikan argumen ya, tapi tetap ada dua batasan gitu, dan tetap akhirnya kembali kepada spiritualitas ya. Gitu. Nah, bicara tentang spiritualitas nih Bu, kemarin saya ngutip orasi ilmiahnya Pak Binsar, Prof. Binsar Papahan. Luar biasa sekali itu bicara tentang itu satu statement kalimat yang nyeleneh gitu tapi dalam gitu ya. Kalau kita ciptaan manusia, kalau manusia adalah ciptaan Allah dan AI adalah ciptaan manusia gitu, apakah AI itu cucunya Allah gitu. Tadi Ibu sempat bahas tentang imago Dei, kita imago Dei Allah gitu, dan imago Dei Allah menciptakan imago human gitu, imago manusia gitu ya. Apakah ini juga ada image-nya atau gambaran Allah? Apalagi kalau dari yang saya tekuni di kesenian itu, kita selalu melihat bahwa apa yang dihasilkan oleh orang yang percaya kepada Allah, di dalamnya terdapat spiritualitas, di dalamnya terdapat Roh Kudus gitu dalam karya-karya yang ada gitu. Tapi yang kali ini kita ciptakan adalah sebuah alat yang bisa berpikir dan bisa mengarahkan kepada arahnya sendiri, bahkan di luar daripada arahan atau sifat pembuatnya, penciptanya gitu. Spiritualitas dari khotbah atau pelayanan berbasis artificial intelligence, apakah itu punya kedalaman? Apakah itu punya integritas, Bu? Apakah kita bisa melihat artificial intelligence sebagai alat penginjilan gitu, mungkin sampai ke sana mungkin? Ya, kalau mungkin alat ya, kata alat ya, oke, kita masih tolerir ya. Jadi AI bisa menjadi alat penginjilan. Dengan AI misalnya wilayah daerah yang sulit untuk dijangkau oleh manusia, misalnya dengan teknologi itu kan sekarang menjadi
sebuah kemungkinan. Misalnya wilayah-wilayah yang tidak untouchable, unreachable, itu kan selama ada teknologi itu kan bisa dijangkau. Jadi ada efisiensi, ada efektivitas dan hal-hal yang lain itu bisa. Jadi AI menjadi alat kita untuk menyampaikan amanat agung, alat loh ya, sebagai hasil kreativitas manusia. Nah itu sah-sah saja. Yang berbahaya itu menurut saya ya sampai sekarang ya di dalam ini observasi individu ya pribadi. Ketika pandemi yang lalu ada komunitas tertentu dengan spiritualitas tertentu datang kepada satu image yang dibentuk, lalu dia datang untuk memohon doa misalnya, memohon konsultasi, konseling dan seterusnya. Dan di gereja ada ya, jadi yang khotbah itu udah betul-betul AI, betul ya. Jadi khotbah AI. Nah sekarang sudah ada ruang konseling dengan AI, lalu ada doa dengan AI. Nah ini yang sekali lagi di dalam perenungan individu ya, bagi saya secara pribadi pertanyaan yang sangat mengemuka itu Pak Morris itu adalah spiritualitas saya ketika saya dituntun doa oleh AI, apakah itu sama ketika saya berdoa kepada Bapa yang di sorga secara langsung dengan kesadaran saya, Bapa kami yang di sorga, ya Abba ya Bapa, atau saya harus dituntun oleh AI untuk doa. Jadi sebanyak apa algoritma doa yang disampaikan di AI dia kan keluar dengan sendirinya, tinggal kita mau doa apa, doa berkat, doa kesembuhan, doa apa kan AI bisa. Tetapi bagaimana dengan hubungan saya langsung dengan Sang Pencipta semesta alam untuk mengatakan dan saya panggil dengan cepat, segera, dengan close relationship, ya Abba ya Bapa. Ya kan ini kan menjadi tantangan tersendiri memang ya. Gereja dalam hal ini memang harus membuka ruang yang lebih besar lagi, apalagi dengan kebutuhan umat misalnya untuk konseling. Jadi AI bisa konselingin orang sesuai dengan metadata yang dia punya. Nah tetapi kan interaksi interpersonal antara mentor, konselor dengan konseli itu kan ada relasi, bukan saja relasi sosial ya, relasi spiritual. Itu yang harus dibangun karena seorang konselor untuk menolong konselinya kan bukan dengan harapan-harapan intelektual tok, dengan kecerdasan ilmu psikologi atau ilmu konseling. Nah tetapi adalah sebagai abdi Allah, sebagai hamba Tuhan yang menjadi utusan Tuhan menolong si konseli. Kan bukan mesti seperti itu ya. Jadi ada sentuhan-sentuhan yang lain. Dulu kita populer dengan virtual church selama masa COVID. Nah sekarang ternyata orang lebih mementingkan perjumpaan interpersonal. Betul. Jadi alat itu sekarang mungkin orang sudah jarang untuk menggunakannya. Dan demikian juga nanti dengan pelayanan yang semestinya dilakukan oleh gereja sekalipun itu bisa dilakukan oleh AI, tetapi saya sangat percaya dengan kehadiran Allah di tengah-tengah pelayanan itu jauh lebih daripada kehadiran AI. Karena itu bisa menembus ruang-ruang yang tak kelihatan ya. AI kita nggak kelihatan mesin, tetapi ada ruang-ruang di mana hadirat Allah itu mampu mengatasi atau mengendalikan segala sesuatu. Mungkin tanda-tanda heran di satu saat nanti akan dilakukan oleh AI, seperti nasihatnya Yesus akan ada banyak tanda. Tetapi kan yang orisinil, yang yang asli itu yang kita nantikan. Kalau ini kan namanya juga buatan, artificial intelligence, buatan. Tetapi kita lebih perlu kepada sang pembuatnya, yaitu ya humanoid itu oke, silakan untuk menolong kemanusiaan. Nah tetapi kan si pencipta manusia ini
atau itu kan jauh pasti akan lebih unggul. Jadi apakah kita generate dengan keterbatasan kita kepada yang lain? Oke, tapi tetap menurut saya tidak bisa menggantikan relasi atau antara kita dengan Bapa Sang Pencipta itu. Itu menurut saya itu jauh lebih orisinil. Ketika kita mengatakan aku boleh menikmati hadirat daripada Tuhan dan aku boleh mendengar Roh Kudus berbicara lebih daripada artificial dengan metadata ini. Satu dua kata-kata ketika Roh Kudus berbicara di dalam hati kita itu akan jauh lebih dalam, jauh lebih powerful dibandingkan dengan jutaan metadata di dalam AI. Karena sentuhan kita ini, dia yang menciptakan kita, yang membuat kita. Ini kan buatan manusia. Pasti levelnya agak berbeda ya kalau boleh saya. Walaupun canggih, iya. Betul. Tapi saya tetap melihat itu sesuatu yang sangat berbeda. Nah sehingga kita perlu juga melihat keputusan-keputusan etis kita sebagai imago Dei ini sangat penting. Kolaborasi, yes. Artinya kita menggunakan alat-alat ini berkolaborasi dengan kita, tetapi kehadiran Roh Allah itu tetap yang utama. Karena Allah itu roh, bukan artificial intelligence. Allah itu roh. Karena dia adalah roh, maka yang harus connecting itu kan adalah roh kita. Iya. Iya kan? Lebih daripada kecerdasan kita. Maka saya senang dengan apa kata-kata Paulus itu. Ketika aku berdoa, aku menggunakan intelektualku, tetapi rohkulah. Nah, nuansa ini, apakah di satu saat akan selalu pertanyaan, nanti di satu saat AI itu akan, khususnya yang grupnya humanoid, memiliki jiwa seperti mungkin udah bisa menangis dan ya mungkin di satu saat itu iya. Tetapi apakah roh Allah juga berdiam di dalam dia, di dalam humanoid? Kalau kita kan jelas bahwa kita adalah makhluk ilahi ya, manusia ilahi kata Paulus, bahwa dimensi daripada roh kita itu yang tidak bisa tergantikan oleh artificial intelligence. Nah sehingga disinilah tantangan kita berteologi, termasuk bagi gereja selain tadi pemahaman terhadap pengakuan iman, di mana teologi kita itu berdasar, itu sangat penting. Tapi saya selalu mengatakan perjumpaan kita tadi dengan Tuhan itu yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Perjumpaan kita secara personal dengan Tuhan, komunikasi kita secara pribadi dengan Tuhan di dalam doa-doa, pujian dan penyembahan. Nah disitulah spiritualitas kita akan terwujud, akan terlihat, dan itu tidak bisa digantikan oleh, walaupun dia mungkin nanti diberikan seperti jiwa dan seterusnya. Saya menganggap tetap ada keterbatasan di situ. Nah sehingga ketika gereja menggunakan AI, ya gunakanlah secara bertanggung jawab. Dia tools di mana kita melakukan kolaborasi. Nah tetapi ingat, roh Tuhan harus menjadi yang utama di dalam spiritualitas kekristenan kita. Apalagi kita sebagai orang-orang Pentakosta ya, yang sangat percaya dengan dinamika kuasa Tuhan, roh Tuhan. Betul. Itu bekerja. Nah itu yang harus kita upgrade. Tapi sebagai penemuan di dalam ilmu ya, science, nah kita mesti menghargai juga itu kreativitas manusia yang adalah anugerah dari Tuhan. Maka kita perlu gunakan secara bertanggung jawab. Jadi para pendeta menggunakan AI jangan sampai lupa relasi pribadi dengan roh Tuhan itu sangat penting. Oke, perangkat-perangkat ini digunakan untuk menolong, memperbaiki mungkin lighting kan udah dengan AI, baca pengumuman udah dengan AI gitu ya. Jadi mungkin kolaborasi musiknya Pak Morris juga nanti dengan AI lebih smooth, lebih clear begitu ya kan. Tapi kan itu tidak akan pernah menggantikan kecerdasan musiknya Pak Morris menurut saya. Sentuhan ilahinya itu, saya senang menggunakan itu ya. Karena roh Tuhan yang memberikan karunia atau nah sentuhan itu yang tidak bisa digantikan oleh AI. Itu di dalam keyakinan
saya ya. Tapi kalau lihat kayak fakta praktisnya, Bapak Ibu, mungkin Pak Frans atau Pak Anggi mau tanggapi. Dulu jadi konflik kecil-kecilan mahasiswa lah ya, atau mungkin kami hamba Tuhan yang beberapa yang baru mulai pelayanan. Pokoknya setiap kali lebih banyak belajar tuh akhirnya lebih sedikit esensi rasa spiritualitas itu kayak masih lebih kurang gitu, karena udah lebih banyak baca buku, dan itu kan jadi masalah para liberal teologi juga, karena mereka bedah Alkitab jadi buku, jadi materi ya, jadi satu objek bedahan gitu. Dan kita nggak ngelihat itu lagi sebagai pusat di mana Allah hadir di situ. Nah, apakah AI ini akan kontraproduktif juga ke situ gitu ya? Kalau saya ngelihatnya justru karena saya ada jadwal khotbah dan tanpa AI, jadi saya dipaksa baca Alkitab beberapa kali bolak-balik gitu. Dan walaupun kesannya adalah untuk persiapan khotbah saja, tapi minimal di saat itu ada 4-5 jam tuh fokus duduk gitu dan benar-benar berdoa, bergumul sama Tuhan gitu. Minimal di persiapan kita sebagai hamba Tuhan gitu. Tapi kalau ada AI, 4-5 jam itu bisa jadi cuma 15 menit kan gitu gitu. Akhirnya di perjumpaan yang kuantitatif tapi kualitatif juga, tapi punya kualitas juga gitu, itunya hilang gitu, gimana? Oke, saya kira gini, ilmu pengetahuan itu adalah anugerah dari Tuhan. Perkembangan teknologi sampai teknologi terkini itu juga adalah anugerah Tuhan. Apapun namanya itu, semuanya itu adalah pelayan bagi, kalau kita orang teologi, pelayan bagi teologi. Kalau dalam konteks kita punya relasi dengan Tuhan, maka seluruh potensi yang dimiliki oleh manusia ya harus digunakan untuk kepentingan pembangunan kerajaan Allah, didedikasikan untuk itu. Jadi itu poin yang penting dan saya kira harus digarisbawahi. Jadi kembali kepada pemahaman seseorang tentang pengetahuan atau kecakapan diri yang dimilikinya, tentang teknologi yang memang semakin berkembang dan tidak mungkin dihindari. Kita perlu punya pemahaman yang jelas dan memosisikan semuanya itu hanya sebagai alat untuk mengabdi kepada Tuhan. Iya. Di luar dari itu kita pasti keliru, kita pasti salah jalan. Dan karena itu saya katakan teknologi itu kan sangat netral. Pengetahuan itu sangat netral. Yang membuat itu sesuatu yang oke tidaknya menurut Tuhan, ya kita umat yang telah ditebus oleh Allah melalui Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bicara soal konteks Kristen atau gereja ya, maka kalau mau jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang memang kaya dengan ilmu pengetahuan dan mahir di dalam teknologi, dan semuanya itu harus dipersembahkan untuk Tuhan dipermuliakan. Wow, luar biasa. My point. Wah, sekalian nutup nih Pak Anggi. Jadi biar sekalian Pak Anggi nambahin, sekalian nambahin Pak Frans, sekalian kasih saran juga ke pendengar kita. Jadi gimana sih buat moderasinya gitu, penggunaan AI dan spiritualitas kita hamba-hamba Tuhan. Saya lihat gini, kita kan GBI menggunakan dalam konteks natur manusia, kita memahami trikotomi ya. Ya meskipun ada yang mengatakan dikotomi, tapi kita trikotomi tubuh, jiwa, dan roh. Yes. Diskusi kita tadi bahwa AI bisa menyentuh jiwa. Kalau kita pakai teori Watchmeni, ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Betul. Tapi roh, seperti kata Ibu Ger, gak bisa. Di dalamnya ada yang namanya apa? Intuisi, hati nurani, dan juga persekutuan dengan Tuhan. Ini gak bisa kesentuh. Apapun, mau AI secanggih apapun. Dimensi roh kita 3 ini, intuisi gak bisa. Hati nurani. Nah ini yang saya katakan. Hati-hati, AI tidak menyentuh hati nurani, bahkan bisa membuat hati nurani jadi keras. Sehingga rasa ibah, bahkan rasa bertobat jadi hilang. Ini hari-hari terjadi, khotbah pertobatan yang membuat jemaat menangis itu jarang sekali. Gitu. Ini harus tersentuh. Lalu bagaimana kalau kita ngomongin tentang dalam dimensi jiwa, yang di dalamnya ada pikiran dan perasaan yang coba AI coba rancang supaya
AI-nya punya emosi, pikiran. Nah, saya biasa pakai dari Kisah Rasul 17 ayat yang ke-11. Paulus ngomong kayak gini, firman Tuhan ngomong kayak gini, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Ini ketika Paulus dan Silas di Berea. Karena apa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki. So that's why 5 jam untuk menyelidiki firman itu adalah sesuai dengan spiritualitas kita. Betul. Karena di sini mereka menerima dengan rela hati dan menyelidiki, anakrino bahasa Yunaninya, mengayak, menampi. Kalau mama saya dulu suka buat buang ini ya Bu ya, orang dulu kayak tampi gitu ya. Kadang saya coba juga pakai tampi, ketika saya coba bukan batunya yang keluar, berasnya keluar. Jatuh semua. Dikatakan bagaimana mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Lalu bagaimana untuk menarasikan dalam sekarang ini? Dalam konteks jiwa di mana ada pikiran, perasaan, kehendak, di mana AI mencoba untuk masuk ke sana, meskipun kita dalam beberapa jam ini sudah membahas bahwa semua berbasis dengan algoritma kayak gitu. Tapi ingat dalam menggunakan 3 ini pun pikiran, perasaan, dan kehendak, ada penyelidikan di sana. Penyelidikan akan apa sih yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupanku. Sebab manusia terlalu kompleks. Saya pun tidak bisa mengenal diri saya. Karena diri saya terlalu kompleks. Makanya kadang kita dibilang sebagai personal. Personal artinya person-person, bahwa Anggi Maringan sekarang pun kan juga terbentuk dari person-person yang lain yang membentuk sikap saya gitu. Belum lagi ketemu dengan yang lain. Maka penyelidikan terhadap firman Tuhan, penyelidikan terhadap apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup saya, penyelidikan terhadap apa yang Tuhan harapkan untuk saya hidupi dan saya jalani, itu adalah dimensi yang tidak bisa terlepas dalam penggunaan AI. Tadi Ibu Ger bilang AI bisa memprediksi, tetapi ingat AI tidak bisa mengambil misteri hidup dalam kehidupan Kristen. AI bisa memprediksi 2033 Yesus datang misalkan menurut AI. Itu kan prediksi dia, suka-suka dia memprediksi AI. Tapi untuk apakah betul 2023 kan itu tidak bisa diterima secara bulat-bulat dalam artian AI yang mengatakan demikian. Nah, jadi ada misteri hidup manusia masing-masing, personal-personal yang AI nggak bisa sama sekali untuk sentuh. Disitulah spiritualitas kita. Di sini akhirnya kita menyadari bahwa setiap langkahku butuh Tuhan. AI ada untuk membantu aku dalam pikiran, yang membuat aku mungkin jauh lebih bijaksana dalam mencari-cari sumber. AI membantuku bisa membaca lebih banyak sumber. Terima kasih untuk itu AI. Tapi AI tidak bisa menyentuh dimensi misteri hidup kita yang membuat kita terus mengandalkan Tuhan setiap hari. Maka saya melihat bahwa gunakanlah AI dengan bijaksana, dan memang perlu pelatihan etika sih Ibu Gernaida dan Pak Frans. Perlu, karena memang setiap AI punya etikanya masing-masing yang perlu dijelaskan. Punya kelemahan dan kelebihan yang masing-masing yang perlu dijelaskan. Memang perlu pelatihan itu. Jadi Bapak Ibu yang ingin dilatih oleh SCT Battle, lah ini promosi. Kami dosen-dosen siap untuk melatih gereja lokal Bapak Ibu dalam penggunaan AI. Gak apa-apa promosi. Ya, dosen-dosen SCT Battle bisa melatih supaya memang penggunaan ini benar-benar sebagai alat bantu, betul-betul tidak menabrak pagar yang dibangun oleh bapak-bapak gereja dalam doktrin umum kekristenan maupun doktrin khusus di GBI, sehingga AI ini betul-betul menjadi keriaan, kegembiraan untuk bagaimana membantu kita dalam melaksanakan tugas harian atau hal-hal harian, tetapi tidak pernah melepaskan dimensi spiritual kita, khususnya dalam dunia atau dalam perspektif roh kita yang memiliki hati nurani, intuisi, dan fellowshipness, hubungan iman kepada Tuhan. Itu, Kak Morris. Wah, luar biasa. Itu sekalian kalimat penutup. Boleh nanti satu mungkin Bu Ger penutup, Pak Frans dulu, saya terus baru Bu Ger. Terima kasih. Saya kira saya mau katakan begini, mari kita sambut kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi kecerdasan buatan, tapi ariflah di dalam menggunakan itu. Saya ingin mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita terima itu, jadikanlah itu sebagai pelayan terhadap Tuhan ya, sebagai
Sang Pemberi, karena saya meyakini bahwa provider dari semuanya itu adalah Tuhan. Jadi biarlah apa yang kita terima dari Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Jangan sampai itu menjadi alat setan, akhirnya merusak kemanusiaan kita yang sejati dan juga merusak sesama serta merusak bangsa, negara dan dunia ini. Hal itu tentu Tuhan tidak kehendaki. Maka saya selalu mengatakan kepada banyak orang, jadikanlah semuanya itu sebagai sarana melayani. Demikian. Luar biasa, terima kasih Pak Frans, luar biasa. Iya, sebelum ke Bu Ger nanti penutup, kalau dari saya melihat bagaimana musik dengan perkembangan teknologi aja sudah berubah. Kalau dari angkatan saya, kita senang banget pakai alat musik band di gereja, dan itu jadi cara metode GBI bertumbuh dengan pesat di awal mula pertumbuhan GBI. Sekarang sudah jenuh dan akhirnya ada teknologi baru yang pakai sequencer di mana musik dari laptop saja. Di beberapa pelatihan lewat pelatihan-pelatihan di Sinode yang saya bawa ke beberapa daerah, saya coba perkenalkan dan ada daerah yang berhasil bawa laptop, sequencer ibadahnya dan sama alat musik tradisional. Nah, ini buat generasi alpha mereka lebih senang, lebih tertarik sama alat musik tradisional. Ternyata ada kombinasi antara pertumbuhan perkembangan teknologi dengan otentiknya kita, gitu. Keotentikan kita. Oh, ternyata bisa dikombinasi dan ternyata bentuk spiritualismenya jadi unik, jadi cukup baru, tapi menyenangkan. Ada evolusi kita dalam cara kita menyembah Tuhan di situ. Nah, sebagaimana di dalam kesenian pun atau dalam pujian penyembahan itu bisa ada pertumbuhan dengan itu, kita masih belum tahu ke depannya kalau AI di musik tuh akan seperti apa. Udah ada yang bikin lagu tapi lagunya masih aneh rasanya gitu ya, ada yang udah bikin musik apa segala macam tapi masih ada kurang lah gitu. Nah, saya rasa kita semua sama-sama bisa lihat nanti bagaimana sih caranya setiap hamba Tuhan mencari kontektikan gerejanya dan digabungkan dengan perkembangan ini dan menghasilkan satu rasa yang asli datang dari penyembahan kita kepada Tuhan, bahkan lewat teknologi-teknologi baru termasuk AI, AGI dan lain sebagainya. Jadi nggak usah takut. Kenapa? Karena kita punya hikmat dari Tuhan gitu untuk kembali lagi dan lebih dalam lagi mengenal Tuhan gitu. Itu dari saya, dari Ibu Gernaida. Saya perlu kembali menegaskan kita perlu literasi teknologi dengan literasi teologi. Ya, jadi apapun yang terjadi bahwa teknologi ini ilmu pengetahuan akan berkembang terus, sehingga baik kita sebagai hamba Tuhan, sebagai akademisi, termasuk juga jemaat ya, apalagi dengan generasi yang lebih muda yang mereka lahir di era teknologi yang tinggi ya. Jadi melek atau literasi teknologi ini adalah sebuah keharusan jadinya di dalam kehidupan kita. Tetapi menggunakan teknologi itu kan tanggung jawab moral kita. Menggunakannya secara baik membawa manfaat yang baik. Tapi menggunakan teknologi secara keliru, outputnya pasti keliru ya. Jadi merusak moralitas. Dengan teknologi juga kan merusak persaudaraan, komunitas, membuat kemalasan, bahkan hal-hal yang lain yang bisa dengan mudah kita lihat di tengah-tengah komunitas di dalam masyarakat kita. Jadi teknologi ini karena alat dia bisa membuat kita menjadi lupa diri memang. Menjadi karena terlalu banyak metadatanya ya. Jadi tugas-tugas kita tidak kerjakan jadinya. Tapi di sisi yang lain kalau kita mensyukuri ini sebagai anugerah dari Tuhan, maka kita secara kreatif untuk mengelolanya menjadi sebuah alat yang bermanfaat. Nah, yang kedua adalah literasi teologi. Jangan sampai teknologi itu mengganti teologi kita. Teologi ini kan tatanan yang sudah rapi, yang sudah baku, yang tadi saya katakan perjumpaan dengan Tuhan. Teknologi kita mesti pakai untuk menolong kita, menyediakan sarana-sarana teologi ya, untuk belajar, akses apapun. Tapi pengenalan kita dengan Tuhan tidak bisa diganti oleh apa.
Itu dari saya. Wow, luar biasa. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semua sudah menjadi narasumber yang luar biasa dalam episode kali ini. Oleh karena Bapak Ibu, kami menutup 4 episode yang luar biasa ini. Semoga kita diberikan hikmat, kebijaksanaan marifat dari Roh Kudus untuk semakin lagi efektif melayani. Oleh karenanya kita sama-sama menyambut dengan salam sehati. Tuhan Yesus memberkati.